Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all. In this video, we will explain the material about simple past tense and past continuous tense. Before that, my name is Yuana Dwi Cahya and my colleague Aji Perdamaian and Zera Pratiwi Gunawan. Here is the video explanation. Simple past tense. Simple past tense digunakan untuk membicarakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan berakhir pula di masa lampau dalam waktu yang spesifik, ditandai dengan verb to. Rumus simple past tense. 1. Verbal simple past. Rumus positif, subject plus verb to plus object. Negatif, subject plus did plus not plus verb 1. Interrogatif, this plus subject plus verb 1. Notes, verb to hanya digunakan pada kalimat positif. Example, positif, I played football last week. Negatif, I did not play football last week. Interrogatif, did you play football last week? 2. Nominal simple past. Rumus positif, subject plus to be, was or were, plus adjective or adverb. Negatif, subject plus to be, was or were, plus not, plus adjective or adverb. Interrogatif, to be, was or were, plus subject, plus adjective or adverb. Not, was digunakan untuk subjek I, she, he, it, sedangkan were digunakan untuk subjek you, they, we. Example, positif, I was here last night. Negatif, I was not here last night. Interrogatif, were you here last night? Regular verb and irregular verb. 1. Regular verb adalah kata kerja peraturan yang mana kata kerja selalu ditambahkan akhiran ed, d, atau ied dari bentuk dasar. Example, 1. I cooked fried rice for breakfast. 2. She brought my pen. 3. Baby cried last night. 2. Irregular verb adalah kata kerja tidak beraturan yang mana kata kerjanya selalu berubah dari bentuk dasar. Example, 1. Last month, I went to zoo with my friends. 2. You broke my heart in Southwich. 3. She bought me a drink. Adverb of frequency. Karena tenses merupakan kalimat yang berkaitan dengan waktu, maka tentu ada keterangan waktunya. Dan perlu diingat bahwa keterangan waktu yang digunakan adalah keterangan waktu lampau. Contohnya, yesterday, the day before yesterday, last night, last week, last month, a few days ago, 2 weeks ago, just now, in 2010, a long time ago. Next, penggunaan simple past tense. Memahami penggunaan simple past tense sangat diperlukan agar kita semua bisa mengetahui pola kalimat apa yang harus kita gunakan. Secara singkat, simple past tense digunakan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lalu. Namun, untuk lebih memahaminya, mari kita simak penjelasan berikut. Number 1. Menjelaskan kejadian di masa lampau dalam waktu yang pasti. Contohnya, my brother didn't answer my call that day. Number 2. Menjelaskan kejadian di masa lampau dan telah selesai saat itu juga. Contohnya, I was sick yesterday. Number 3. Menjelaskan kejadian yang berulang. Number 3. Menjelaskan kejadian yang berulang kali atau menjadi kebiasaan di masa lalu. Contohnya, my mom visited me every year
until I graduated. Number 4. Menjelaskan perasaan atau emosi yang terjadi di masa lampau. Contohnya, I was happy to see my mom. Number 5. Menjelaskan kejadian yang menjadi kebiasaan pada masa lampau, namun sudah tidak lagi dilakukan. Contohnya, she used to feed stray cats, but not anymore since she died. Selanjutnya adalah materi past continuous tense. Past continuous tense atau past progressive tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang terjadi pada masa tertentu di masa lampau. Aksi pada tense tersebut telah dimulai, tapi belum selesai pada saat itu juga. Rumus past continuous tense. Past continuous tense dibentuk dengan auxiliary verb, yaitu be. Be yang digunakan berupa was or were. Mengapa demikian? Karena past tense terjadi di masa lalu and present participle. Was untuk singular subject berupa singular noun seperti Andy, book, and cat, and singular pronoun seperti I, she, he, and it, kecuali you. You di sini tidak termasuk pada singular pronoun. Sebaliknya, where yang merupakan plural verb digunakan pada plural subject seperti plural noun, yaitu cats, people, and books, and plural pronoun seperti you, they, we, and cats. Fungsi dan contoh kalimat past continuous tense. Past continuous tense untuk mengindikasikan suatu aksi yang terjadi selama momen tertentu di masa lampau. Time expression atau keterangan waktu yang dapat digunakan antara lain at this time yesterday, yaitu pada jam ini kemarin. At this time last night, yaitu pada jam ini semalam. Contoh yang kedua, all day yesterday atau sepanjang hari kemarin. Contoh kalimat past continuous tense. I was shopping at this time yesterday. Saya sedang belanja pada jam ini kemarin. Time expression di sini yaitu at this time yesterday. Apa keterangan waktunya itu? Pada jam ini kemarin. Contoh yang kedua, they were roasting corn at this time last night. Mereka sedang membakar jagung pada jam ini kemarin malam. Time expression di sini adalah at this time last night, yaitu pada jam ini kemarin malam. Yang kedua, tenses ini untuk menunjukkan bahwa ada aksi berdurasi pendek atau simple past tense yang terjadi ketika suatu aksi berdurasi panjang atau past continuous tense sedang berlangsung. Subordinate conjunction will and when dapat digunakan dengan formulasi sebagai berikut. Formulasinya yaitu simple past tense plus will plus past continuous tense. For example, will he was sleeping, ketika dia sedang tidur. Will they were partying, ketika mereka sedang berpesta. Yang terakhir, will I was reading a book, ketika saya sedang membaca buku. Formulasi yang kedua yaitu past continuous tense plus when plus simple past tense. For example, when I got home, ketika saya tiba di rumah. When he opened the door, ketika dia membuka pintu. When you called her, ketika kamu menelponnya. For example,
kalimat past continuous tense. Untuk contoh yang will, yaitu the door was knocked while I was reading a book. Pintu diketuk ketika saya sedang membaca buku. Untuk contoh when, yaitu my mother was cleaning the carpet when I got home. Ibu saya sedang membersihkan karpet ketika saya tiba di rumah. Yang ketiga, past continuous tense digunakan untuk membicarakan sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Interval kejadiannya acak, namun sesungguhnya merupakan kebiasaan alami. Tenses ini terkadang digunakan untuk mengkritik suatu aksi. For example, the girl was always yelling out loud. Anak itu selalu menjerit keras-keras. Yang keempat, past continuous tense digunakan dengan verb yang menunjukkan perubahan atau change or perkembangan atau growth. Seperti grow up, improve, go, and change. For example, his hair was going so thin. Rambutnya menjadi sangat tipis. That was the explanation video about simple past tense and past continuous tense. If there are errors in pronunciation and writing, we apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you all.